kita lanjut pelajaran IPA ya. Pelajaran IPA kalian buka LKS kalian halaman 35. Buka LKS-nya halaman 35 tentang matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Kenapa matahari itu sebagai sumber kehidupan di bumi? Ada yang tahu? Ya, kenapa? Karena matahari memiliki banyak peran dan manfaat sebagai sumber kehidupan, yaitu terjadinya siang dan malam. Oke, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, apa? Siapa yang bisa? Terjadinya 4 musim seperti musim panas, gugur, dingin, dan semi. Ya, terjadinya 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Lanjut, yang ketiga itu matahari sebagai sumber kehidupan. Kenapa sebagai sumber kehidupan? Karena dari panas matahari itu mengakibatkan air laut itu menguap. Nah, hal tersebut dimanfaatkan untuk membuat garam. Jadi itu sebagai sumber kehidupan ya. Oke, yang berikutnya itu tentang kenapa kenampakan alam. Kenampakan alam itu siapa yang tahu? Kenampakan alam itu apa? Kenampakan alam itu ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama itu dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Jadi kenampakan alam itu ada 3, dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Nah, dari 3 hal tersebut memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri baik dari lingkungan, aktivitas, dan mata pencarian yang tersedia di 3 dataran tersebut. Yang pertama itu pantai. Pantai itu memiliki perbatasan laut yang sangat luas. Nah, di pantai itu terdapat apa aja? Di pantai ada hewan, tumbuhan laut ya. Di tepi pantai ya ada pohon kelapa. Jadi dari hewan-hewan tersebut itu dimanfaatkan untuk sebagai bahan pangan masyarakat yang hidup di pantai. Yang kedua itu dataran tinggi. Dataran tinggi itu seperti apa? Memiliki ciri-ciri seperti apa? Udaranya dingin ya. Terus apa? Dataran tinggi itu suhunya sangat dingin ya. Sumber daya alamnya itu seperti apa dataran tinggi? Perkebunan teh itu di dataran tinggi ya. Kenapa? Cina, perkebunan Cina ya termasuk. Terus kopi, perkebunan kopi, perkebunan apel itu di dataran tinggi ya. Di dataran tinggi. Kalau dataran rendah itu seperti apa? Pertanian ya, perumahan, pabrik ya, itu dataran rendah ya. Oke, jadi kalau dataran tinggi itu seperti perkebunan kopi, perkebunan teh, dan lain-lain. Kalau dataran rendah itu memiliki tanah lapangan yang luas, yang rata, seperti perumahan, pertanian, perindustrian, pabrik-pabrik, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Yang berikutnya itu teks visual. Teks visual itu apa, anak-anak? Siapa yang tahu? Teks visual. Jadi teks visual itu dibentuk dan dikomunikasikan
dengan gambar, bukan dengan kata-kata. Dengan gambar ya. Contohnya seperti foto. Foto itu termasuk dalam teks visual. Selain foto, video atau animasi kayak animasi yang bergerak itu termasuk dalam teks visual. Nah, teks visual ini memiliki gagasan pokok. Gagasan pokok ini biasanya ditemukan pada kalimat utama. Nah, gagasan pokok itu ada 6 ya. Yang pertama, siapa yang bisa menjawab gagasan pokok? Yang pertama itu apa? Leon? Dengan melalui gambar dan melalui juga mencatat peristiwa kegiatan dan situasi pada teks visual. Ya, mengamati media melalui gambar atau video. Yang kedua, siapa yang tahu? Jordan? Menemukan kalimat utama atau kalimat pokok dalam paragraf. Ya, menemukan kalimat utama atau kalimat pokok. Yang ketiga, sama? Sama. Yang ketiga? Yang kedua tadi mengamati kalimat pokok. Yang ketiga, Gilbert. Ayo Gil. Membuat kalimat yang menggunakan cara peristiwa dalam teks. Ya, yang ketiga membuat kalimat dalam teks. Yang keempat, siapa yang tahu? Naomi. Menyusun kalimat tersebut menjadi satu paragraf yang utuh. Menyusun kalimat tersebut menjadi satu paragraf yang utuh. Ya, jadi itu adalah gambar visual, gagasan pokoknya seperti itu ya. Oke, dari sini ada yang mau bertanya? Tidak. Semuanya sudah jelas dari pelajaran matahari, penampakan alam, sama gambar visual. Siapa yang masih belum paham? Oke, semuanya udah paham ya. Jadi pelajaran hari ini sampai di sini ya. Nanti kita lanjut besok. Terima kasih anak-anak. Goodbye, Miss Riana. And thank you, Miss Riana.